yang tadi pembahasan abstrak yang kamu omong dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang ini, saya selalu patah-patah terus itu. Oh, kamu cuma mau curhat gitu? Mau curhat? Nggak ada pun, nggak kasih peluang buat orang-orang yang mau menyampaikan. Kamu mau curhat di sini? Mau curhat? Menghancurkan argumentasi yang baik dan yang benar. Kamu mau curhat? Silakan Anda menjelaskan kebenaran abstrak itu apa? Bukan kebenaran. Tapi kebenaran abstrak yang Anda maksud itu apa? Apa kebenaran abstrak itu? Nah itu kan egois kamu. Orang gila lu. Itu kan egois kamu. Jaga sembung bawa golok lu gak nyambung. Mending kamu ke gereja seperti biasa. Celop, celap, celop. Masuk. Oke, next kita sapa tamu yang selanjutnya, Joshua Manulang. Selamat malam. Selamat malam bang. Kristen ya bang? Ya. Baik, ada yang ingin disampaikan bang? Atau mau ini sampaikan absolut? Absolut itu motor kan bang ya? Iya, motor Honda. Silakan bang Joshua. Oke bang. Ya. Ini kan kita pada kawan orang Muslim ya kan. Katanya kalau dari surga itu katanya istri kita nggak satu lagi katanya bang. Itu gimana jelasnya bang? Gimana? Kata kawan kita orang Muslim katanya kalau kita udah masuk surga kita bukan satu istri lagi tapi kita banyak istri katanya. Itu gimana alasannya bang? Enggak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya di mana? Itulah Enggak ada. bang. Enggak ada dalil kayak gitu, enggak ada. Di Islam itu jannatu adadin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim. Laki-laki yang masuk ke dalam surga bersama dengan pasangannya. Enggak ada seperti yang Anda tunjukkan itu, enggak ada. Di mana dalilnya? Itu kan kita nggak tahu bang, dia jelaskan sama aku, jadi aku bilang, jadi kalau kita masuk surga itu istri kita ikut juga, bukan katanya istri kita bukan satu lagi, jadi banyak katanya, bisa gitu aku bilang. Oh itu salah. Al-Quran justru mengatakan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajuhum mutahharah. Mereka telah diberi, di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Oke? Mereka punya pasangan-pasangan yang suci. Mereka di sini yang dikatakan oleh Al-Quran baik laki-laki maupun perempuan, orang-orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu, siapapun dia yang beriman, laki perempuan, mereka mendapatkan pasangan. Begitu ya bang? Iya. Berarti Gitu, salah informasi dia. Mungkin tafsirannya kali yang keliru. Nah, satu lagi bang, Ya. katanya kalau setiap itu kan kalau orang Muslim kan setiap ada malam Jumat kan. Yes. Nah, jadi kawanku bilang kalau kalian itu malam Jumat ngapain aja pulang? Itulah kami bahkan berhubungan badan katanya kan. Nah, berhubungan Ada badan. dalilnya enggak? Ada bang, dia bilang sama aku kok, jujur, sumpah. Dia bilang Iya, sama di aku. mana dalilnya? Abang? Ada enggak dalilnya? Kalau dalilnya nggak tahu sih, dia cuma curah sama aku. Aku kan pengen tahu, bilang Iya. itu malam Jumat ada apa aja, aku bilang datang dia itu katanya membersihkan apa kita katanya membersihkan nafsu kita katanya. Jadi kalau membersihkan nafsu itu berarti kau berhubungan badan bersama istrimu, bilang. Iya katanya. Jadi contohnya kalau kita yang belum nikah, kita berhubungan badan dengan siapa, aku bilang. Ya sama apa pula pasanganmu atau pacarmu atau siapa katanya. Kok gitu? Oh itu enggak ada di Islam kayak gitu bang. Makanya di Islam itu harus ilmunya itu bersanad. Ketika berbicara mengenai hukum Islam, tidak bisa bertanya kepada orang yang tidak ngerti, itu jahil namanya. Tidak ada di dalam Islam itu dalil yang menjelaskan secara tegas, mewajibkan atau kemudian dikatakan sesuatu yang diharuskan berhubungan istri di malam Jumat, itu enggak ada. Kapanpun boleh, selama itu halal, waktunya tidak sedang diharamkan, saat puasa siang, kemudian saat mereka haid, itu nggak boleh.
Tapi malam apapun boleh. Ya kalau itu katanya bang benar, katanya kalau di malam apapun boleh. Tapi kalau malam Jumat itu harus wajib katanya. Oh, nggak ada dalilnya itu bang. Itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada di Islam itu, kata Rasulullah, silakan mencari nabi selain aku. Nggak boleh. Kecuali ada dalil. Nah kalau ada dalil mari kita uji dalilnya. Berarti yang muslim ini ada berapa nabi bang? Nabi yang kami imani itu ada 25 nabi. Nabi yang membawa dinul Islam itu namanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Abi apa itu namanya? Abu apa itu bang? Abu Naswatnya apa itu bang? Abu apa? Apa itu? Abu Janda. Lugat Tamburan. Abu Naswa itu nafsu Abu apa bilang kemarin aku? Nggak ada Abu Naswa. Nggak ada itu bang. Nabi mana itu lagi? Nabi baru. Atau rencana atau perbedaannya gini, yang agama Muslim ini beda nabinya, yang Muslim sini beda nabinya, atau gimana tuh bang? Nggak. Syarat untuk menjadi Muslim itu harus mengakui Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Semua Muslim nabinya Nabi Muhammad. Gak bisa tidak, itu mutlak. Gitu. Kalau Kristen sendiri nabinya siapa? Ada nggak nabi Kristen? Kalau aku sih kurang paham ya, kalau bilang nabi itu, kalau aku sih percaya sama Tuhan Yesus aja. Iya, karena di Kristen itu nggak ada nabi memang. Adanya cuma nabi palsu. Kalau Lugat Tambunan bukan nabinya bang. Jadi Jadi apa bang? Bang Joshua? bentar ya bang, ntar ada lagi kau bos bang. Jadi macet. Gurunda mohon izin masuk boleh? Afwan Silakan. izin. Silakan. Saya memanaskan mesin saya dulu karena udah lama sekali. Masya Allah, rindu dengan diskusi lintas agama. Iya. Izin ya, syukron. Bang Joshua, izin boleh berbicara sebentar saja? Boleh kak, boleh kak. Siap. Tadi ada pertanyaan yang menarik terkait jumlah istri di sorga menurut Islam ya. Menurut Bang Joshua tadi informasi yang abang terima. Tapi kalau abang Kristen sebenarnya menarik bang kalau abang coba melihat di Matius 19 ayat 29. Bahkan di sana sebenarnya abang akan mendapatkan balasan 100 kali lipat dan di situ harusnya ada sebutan istri. Jadi kalau kita logikakan ya ayat ini maka abang akan mendapatkan 100 istri itu nanti di surganya abang. Coba dilihat itu di Matius 19 nomor 29. Matius Boleh berapa, Bang Kak? Joshua? Matius. Matius 19 nomor 29. Kalau di Alkitab Sabda ataupun di Bible abang yang dari LAI, yang anehnya di sana kata istri tidak ada. Padahal kalau kita mau merujuk ke Alkitab berbahasa asing, salah satunya berbahasa Inggris, contoh King James Bible lah ya, di situ ada sebutan wife. And everyone that has forsaken houses, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children or lands for my name's sake shall receive 100-fold. 100-fold itu bahasa Indonesianya 100 kali lipat. And shall inherit everlasting life. Jadi begitu bang, keren ya. Nanti Bang Joshua dapat 100 istri di sana ya. Masya Allah, luar biasa. Ini ukti itu untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Siap. Jadi malam Bang Suma. Jadi yang dijanjikan Yesus itu pengikutnya Bani Israel.
Bang Suma boleh bertanya, Bang Suma. Boleh, boleh. Siap. Lanjut silakan Bang. Saya Kristen, Bang Suma. Siap. Bang Suma Siap. kan paling pintar di TikTok aku lihat. Enggak Bang juga. Suma kan pasti tahu di dalam Islam kan ada 73 golongan ya katanya. Aku Iya. mau tanya Bang Suma, dari 73 golongan itu menurut Bang Suma yang mana yang benar dan masuk surga? Kalau saya melihat ini Bang, hadits ini, karena dikatakan bahwa umatku kan ya, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan umatku, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu diutus ke atas muka bumi ini untuk seluruh umat manusia. Litubayyina linnasi. Berarti seluruh umat manusia yang datang, yang dicipta oleh Allah, yang ada di muka bumi ini setelah kenabian beliau, itu adalah umatnya semua. Itu adalah umatnya semua. Berarti yang dimaksud di sini adalah umat manusia setelah datang beliau, ya itu terbagi menjadi 73 golongan. Ya, Nah, betul, hanya ada satu yang selamat, yaitu Islam. Selebihnya nggak selamat. Berarti ada 73 Islam atau gimana Bang Suma? Atau aliran? Kalau saya bukan aliran, karena baginda Rasul Muhammad SAW itu kan diutus untuk seluruh umat manusia. Berarti umatnya itu sebenarnya adalah seluruh umat manusia yang hidup di zamannya sampai hari kiamat. Itu umatnya beliau. Termasuk yang dibilang kafir, Bang Iya, Suma. betul. Tapi kok di dalil tidak menyebutkan ada kafir di situ? 73 golongan dalam Islam. Nggak ada disebutkan kayak gitu. Serius? Iya. Oke lah, saya gak bantah. Itu kan itu menurut dalilnya Bang Suma ya. Iya, betul. Ini ada satu lagi Bang Suma. Seperti Bang Suma ngomong tadi kan, orang Islam cuma bertobat akan menuju ke surga ya. Yes. Kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi di dalam surat Maryam itu saya pernah baca, katanya setiap umat Muslim harus mendatangi neraka. Itu penjelasannya gimana Bang Suma? Ya, itu ada di Al-Quran surah An-Naziat. Maryam ya, salah 71 ya. Iya, Maryam 71 itu bisa dijawab 72. Jadi Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'anul Karim surah Maryam ini itu dituju kepada manusia seluruhnya, bukan hanya kepada umat Islam saja. Itu semuanya, bukan hanya kepada umat Islam. Contoh misalnya di sana di ayat 71 itu ada kata Rabb yang artinya Tuhan bagi seluruh umat manusia. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua. Yang pertama Rabb, yang kedua adalah Ilah. Kalau Ilah itu menuju kepada sembahan-sembahan. Sedangkan kalau Rabb itu cakupannya luas, yaitu sembahan seluruh umat manusia. Hanya saja bahasa kita, bahasa Indonesia itu tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya sehingga sama-sama diartikan Tuhan. Nah, inilah kemudian bahayanya kalau membahas Al-Quran hanya menggunakan terjemahan. Rabb itu konteks Tuhan bagi semuanya. Contoh, Rabbus samawati wal ar, Tuhan seluruh alam semesta, baik yang langit maupun di bumi. Sedangkan Ilah merujuk kepada konteks sembahan. Ilah Bani Israel, sembahan Bani Israel misalnya. Nah, lalu kemudian kalau kita melihat di dalam surah Maryam ayat 72, lalu orang-orang beriman itu meninggalkan neraka menuju kepada surga. Atau lebih baiknya simpulnya itu ada di Al-Quran surah An-Naziat. An-Naziat itu dijelaskan dengan perinci kemudian di dalam data ayat 34. Faiza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka besar yaitu hari kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a, yaitu hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di bumi. Wa burrisatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang memiliki mata yang bisa melihat. Wa burrisatil jahimu liman yara, neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi Islam kah dia, Hindu kah dia, Buddha kah dia, Kristen kah dia, semuanya melihat neraka. Fa'amma man tagha,
Maka adapun yang melampaui batas ketika hidup di dunia, yaitu kafir. Wa atharal hayatad dunya, yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Nah, ayat selanjutnya mengatakan apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa anil hawa, dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya ketika hidup di bumi, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surga tempat tinggalnya. Tuh. Jadi kita mendatangi. Ya, oke. Silakan. Bang Suma, aku motong sebentar ya. Tapi Silakan. dari narasi Bang Suma itu, tapi dalam Al-Quran kan dikatakan bahwa Al-Quran diturun, kalau Bang Suma mematok Al-Quran, sedangkan Al-Quran sendiri berkata untuk umat Muslim, untuk kaumnya gitu loh, bukan untuk seluruh manusia gitu. Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Al-Qur'an diwahyukan kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang harusnya mereka kerjakan ketika hidup di dunia ini, baik hubungannya dengan Allah maupun hubungannya kepada manusia. Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Jadi bukan untuk orang Arab aja Bang Suma, untuk kaum yang ngerti bahasa. Seluruh umat manusia. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia. Kafatal linnas, untuk seluruh umat manusia. Bahkan Al-Quran itu rahmatal lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Itu Al-Quran. Berbeda dengan Torah, hanya untuk Bani Israel. Injil hanya untuk Bani Israel. Tapi ketika berbicara Quran, litubayyina linnasi, untuk seluruh umat manusia. Makanya di Al-Quran itu seruannya apa? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Kalau di kalau di Torah, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Yang disuruh hanya Bani Israel saja. Tidak ada seruan di dalam Taurat maupun di Injil, wahai seluruh umat manusia, itu tak ada. Tak ada seruan seperti itu. Hanya di Al-Quran seruan itu ada. Seperti itu Bang. Makanya Al-Quran itu datang untuk Anda. Al-Quran datang untuk saya. Al-Quran datang untuk mereka, siapapun itu. Makanya saya katakan tadi, umat Rasulullah itu adalah semuanya. Tapi ada satu golongan menyembah ini, satu golongan menyembah itu, satu golongan menjadi ateis, satu golongan begini, dan seterusnya. Seperti itu Bang. Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk orang Arab saja. Makanya Al-Quran itu dipertahankan kemudian bahasanya. Kenapa? Agar supaya seluruh umat manusia itu tidak ketinggalan akan firman Allah. Nah, sedangkan firman Allah yang datang kepada Bani Israel menggunakan bahasa Ibrani. Mana itu? Ada di kita? Nggak ada. Ada di Kristen? Nggak ada juga. Kenapa demikian? Karena memang hanya untuk mereka. Ada dalilnya? Ada. Misalnya di Ulangan 33 nomor 4. Hukum yang datang kepada Bani Yakub hanya berlaku untuk Bani Israel. Perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Mazmur 147, hukum-hukumku yang datang kepada Yakub, peraturan-peraturanku yang datang kepada Israel, tidak aku berikan kepada bangsa yang lain. Makanya ya, silakan. Tentang ayat-ayat kontroversi. Ini menurut aku ya, aku gak menghujat Bang Suma. Iya, silakan. Ada ayat yang mengatakan penggalah kepala yang gak mengikuti ajaran Allah. Itu gimana menurut Bang Suma? Ya, itu masa peperangan itu Bang. Itu masa peperangan. Coba Anda baca dalilnya. Al-Quran surah At-Taubah kan? Ya. Nah. Itu bukan waktu menyebarkan ajaran Islam. Nggak bisa. Nggak boleh. Di Islam itulah ikrah fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada orang lain, tidak boleh. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu min rabbikum, kebenaran itu semuanya telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kafir juga silakan. La ikrah fiddin, tak boleh. Tak boleh kemudian ada pemaksaan di Islam itu. Makanya tidak ada di dalam Islam itu, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Islam. Selayaknya di dalam Matius 28 nomor 19, enggak ada. Beritakanlah Al-Quran kepada seluruh makhluk. Siapa yang tidak percaya, hukum. Yang percaya, Islamkan, baptis, syahadatkan. Enggak ada kayak gitu di Islam, enggak ada. Tapi kalau di dalam Markus 16, nomor 14, 15, 16, 17, itu ada. Matius 28 nomor 19, jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen. Di Islam tidak ada. Coba Anda cari di Al-Quran, jadikanlah seluruh umat manusia menjadi Islam. Itu tak ada. Karena Islam itu datang hanya untuk orang yang berakal sehat.
hanya untuk yang mau beriman saja, yang mau diatur oleh langit, oleh aturan yang datang dari langit, silakan masuk Islam. Yang tidak mau silakan keluar dari Islam. Anda akan bebas sebebas-bebasnya. Makanya di Al-Quran itu tidak ada kemudian perintah ya ayyuhal kafirun, tidak ada kemudian wahai orang-orang kafir, ittaqullah, bertakwalah kepada enggak. Orang-orang kafir itu mah bebas. Nah, terkait dengan data yang tadi, laqad nasarakumullah fi mawatina katsira, itu berbicara mengenai peperangan, medan perang. At-Taubah ayat 28 bisa Anda lihat di data nomor 25-nya. Itu medan perang, Bang. Kalau orang Maksud berperang, Bang Suma, keadaan perang gimana Bang Suma? kalau saling membantai antara merebut kekuasaan atau merebut ajaran Bang Suma? ya, jadi gini, Bang. Di dalam Al-Quran itu diajarkan bahwasanya Allah memberi ruang kepada iblis untuk bermusuhan dengan manusia. Di kitabnya orang Yahudi juga begitu. Di kitabnya orang Yahudi juga ada dikatakan seperti itu. Nah, kemudian ketika dikatakan iblis diberi ruang untuk mencobai manusia, maka kecenderungan manusia itu adalah ingin menguasai manusia yang lain, ingin lebih hebat dari manusia yang lain. Maka apa yang terjadi? Peperangan. Dan itu selalu mengiringi kehidupan manusia. Di Islam ada aturannya, Bang. Di Islam itu ada aturannya. Yang bisa dibunuh itu adalah mereka yang memerangi. Sedangkan yang tidak memerangi itu tidak boleh dibunuh. Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat berapa? Ayat 6, Allah Subhanahu wa taala sangat indah mengajarkan kami umat Islam. Apa kata Allah? Wa in ahadum minal musyrikin istajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qauman la ya'lamun, kata Allah. Di antara orang-orang musyrik yang memerangi kamu, kata Allah, yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah mereka agar mereka bisa mendengarkan kalamullah, firman Allah. Bukan hanya di situ, bukan hanya dilindungi. Apa kata Allah? Antarkan kemudian mereka ke tempat yang aman baginya. Masa peperangan, ada orang kafir, orang kufur yang kemudian mengatakan minta perlindungan. Kita bukan cuma melindunginya, tapi mengantarkan kepada tempat yang aman. Tapi Bang Suma, ada pembayaran pajak tuh ya apa? Jazirah. Jizyah. Iya betul. Sama seperti negara kita ini. Siapapun yang hidup di bawah pemerintahan harus tunduk kepada pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita harus taat. Demi apa? Demi kemaslahatan umat. Makanya di negara-negara Islam itu, baik dulu maupun sekarang, orang-orang kafir di luar Islam yang hidup di negara Islam harus membayar pajak. Kenapa? Demi untuk kepentingan mereka. Demi untuk kepentingan mereka. Nah, itu yang terjadi. Kalau Anda membaca Ulangan 20, Bang, apabila engkau mengepung sebuah wilayah, ajaklah mereka berdamai. Kalau mereka sudah memberikanmu jalan untuk berdamai, maka jadikanlah mereka budak, suruhlah mereka bekerja rodi untukmu. Tetapi kalau mereka tidak mau berdamai, bunuhlah semua laki-laki yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Di Islam mana ada kayak gitu? Di peperangan saja di Islam itu diatur, nggak boleh bunuh orang, wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh merusak, nggak boleh menghancurkan rumah ibadah. Itu di Islam itu diatur. Bahkan itu tadi At-Taubah ayat 6 jelas sekali. Wa in ahadum minal musyrikin tajarah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Kalau orang itu sudah menyerah, minta perlindungan, ambil segera, antarkan dia ke tempat yang aman. Itu di Islam. Kalau di kitab Anda ada nggak? Nggak ada. Justru bunuhlah semua. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu dalam Bible. Kalau di Islam itu nggak ada. Nah, yang Anda bawa tadi penggal itu adalah di dalam surah apa itu? At-Taubah. Dalam surah At-Taubah itu. Itu kemudian berkaitan dengan di masa peperangan. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari. Kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka dalam keadaan tunduk. Itu masa peperangan, Bang. Diatur di Islam. Apakah ayat ini masih berlaku? Masih berlaku. Kapan berlakunya? Pada masa peperangan. Makanya jangan coba-coba berperang dengan umat Islam.
Karena umat Islam itu dipersenjatai dengan firman Tuhan. Qatilul ladina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir. Perintah. Makanya umat Islam itu siap siaga ketika ada yang merongrong kedaulatan negara yang kita cintai, umat Islam pasti paling depan. Karena kenapa? Mereka diatur dalam agamanya untuk itu. Tapi kalau saat tidak peperangan, kata Allah, Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Di situ Allah menerangkan dengan sangat jelas, barang siapa yang membunuh satu manusia saja tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ar, faka'annama qatala nas jami'a. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa memberikan kehidupan kepada satu manusia, maka dia sama halnya memberikan kehidupan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi nggak boleh. Di Islam itu nggak boleh. Di Islam itu ketika diberi kehidupan oleh orang-orang di luar Islam, maka orang Islam harus membalasnya dengan kebaikan. Karena itu adalah perintah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Akan tetapi ketika umat Islam dicolek, umat Islam kemudian diganggu akidahnya dan seterusnya, maka apa kata Allah? Perangilah mereka. Perangilah mereka. Aku Seperti gak itu, Bang. dalil yang Bang Suma bawa. Tapi boleh aku tanya sedikit sensitif? Silakan, silakan, silakan. Nanti, tapi jangan bilang aku menghujat ya. Aku cuma membaca. Enggak bang. Selama dari bertanya hadis. enggak bang. Oke. Silakan. Ada beberapa hadis yang menurut aku nyeleneh, Iya. Bang Suma. Seperti Silakan. kayak mengatur hubungan manusia dengan binatang. Itu menurut Bang Suma gimana? Itu hadisnya palsu atau karangan orang-orang Mengatur- zaman jahiliyah atau gimana Bang Suma? Mengatur hubungan manusia, kan Al-Quran itu datang rahmatan lil Enggak, mengatur alamin. hubungan manusia boleh berhubungan intim dengan binatang, hewan. Tarmisi itu berapa enggak, gitu. Itu enggak ada. Oh, maksudnya gini. Tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli betul. binatang, gitu ya? Ya betul Gitu ya? Bang Suma. Karena di Islam yang menggauli binatang itu orang gila, bang. Pertanyaan saya, ada nggak hukuman bagi orang gila? Menurut abang, ada nggak hukuman bagi orang gila? Kalau ada umat Islam menggauli binatang, orang itu sudah jatuh pada kadar gila, stres, sinting. Mungkin ada permasalahan yang begitu berat yang tidak bisa dicakupi oleh otaknya sampai dia ada gangguan jiwa. Orang yang menggauli binatang itu sudah gangguan jiwa. Orang yang gangguan jiwa tidak ada hukum. Berarti hadis itu untuk orang kelainan jiwa aja dibebaskan gitu ya. Tidak ada hukuman bagi orang yang menggauli hewan, karena orang yang menggauli hewan itu orang gila. Bagaimana mau dihukum orang gila ini? Pasti ada gangguan jiwa. Misalnya nih bang, abang keluar dari rumah, terus ada orang yang menggauli ayam, ada orang yang menggauli binatang. Saya pastikan ketika orang itu anda bawa ke rumah sakit, pasti ada kelainan jiwa. Ada nggak hukuman bagi orang yang kelainan jiwa? Nggak ada kan? Nah sekarang permasalahannya, mohon maaf nih, sensitif. Saya nggak bertanya, tapi hanya menuturkan. Sebuah agama melegalkan kemudian pernikahan sesama jenis, ini yang gangguan jiwa jemaatnya atau pendetanya? Nggak usah dijawab. Nggak usah dijawab. Dua-duanya. Saya nggak butuh jawaban. Gitu bang. Jadi kalau di Islam itu sangat realistik. Islam itu sangat kemudian mengunggulkan mantik, mengunggulkan logika sehat. Karena Islam itu artinya damai sejahtera. Islam itu adalah bagaimana menuntun manusia menuju kepada keselamatan. Itulah Islam. Namanya Islam, shalom, damai sejahtera, keselamatan. Merujuk kepada keselamatan. Menghantarkan manusia mendapatkan rahmat kasih sayang dari pencipta. Jadi kalau anda mengatakan nyeleneh, ada sesuatu yang Islam itu bisa menjawab. Jadi kalau ada orang, kenapa di hadisnya tidak dihukum orang yang menggauli binatang? Lah iyalah, ada yang mau menggauli binatang, ada bang. Tapi kalau Islam itu nggak boleh, tidak boleh menggauli binatang, karena di Islam mengatakan barang siapa yang menggauli binatang maka dia harus dibunuh. Itu hadisnya ada. Seperti itu bang. Jadi, Oke. iya. Oke lah Bang Suma. Cukup Baik, sekian, baik. Bang Suma. Oke, thank you bang, thank you. Makasih Bang. Bang, satu pertanyaan dong. Sebagai perbandingan akal. Bang, Makanya kalau aku ada dapat. Tapi satu aku doang bang. minta, Bang. Satu doang bang. Iya, Kalau Bang. nggak mau jawab nggak apa-apa, dipakai pekerjaan rumah aja. Oke. Kalau ada orang mengatakan ada seorang bayi yang keluar dari rahim, gitu ya. Betul. Terus dikatakan Tuhan, pendapat yang beginian waras atau tidak waras bang? Kalau untuk zaman sekarang tidak waras sih. Oke, makasih bang.
Itu aja.